Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widyaningsi dengan nama lapangan Ceker. Saya adalah anggota muda Baru Buana angkatan 9 dengan nama angkatan Kabut Rimba. Pada minggu ini saya akan membawakan materi tentang simpul dan navigasi darat. Yang pertama adalah simpul. Simpul sendiri memiliki definisi, yaitu ikatan yang kuat tetapi mudah diuraikan. Simpul sendiri memiliki 4 kriteria. Yang pertama, mudah dibuat. Yang kedua, mudah dilihat kebenaran lilitannya. Yang ketiga, aman setelah kita bebani simpul itu. Terus yang keempat adalah mudah dibuka setelah terbebani. Kita seringkali salah mengartikan kata tali, simpul, dan ikatan. Padahal dari ketiga kata ini memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, tali. Tali adalah bendanya. Sementara simpul adalah tali antar tali. Nah, sementara ikatan itu tali antar benda yang diikat. Nah, seperti itu. Dalam materi tali menari ini ada materi mengenai bagaimana cara kita memelihara tali yang baik. Nah, jadi tali itu kan ada dua, biasanya tuh ada yang gampang melapuk dan yang tidak mudah melapuk. Yang tidak mudah melapuk itu kita umpamain itu tali yang kayak plastik gitu. Nah, dalam pemeliharaan tali itu ada beberapa caranya. Yang pertama, simpan tali pada tempat yang tidak lembab agar tidak melapuk. Nah, yang kedua, letakkan tali pada tempat-tempat yang tertentu yang buat kita mudah gitu nemuin dia. Nah, yang ketiga, kita harus ngecek terus nih tali kita basah apa enggak. Kalau misalkan tali kita basah, itu kita harus buru-buru buat ngejemur si tali itu di tempat panas. Nah, selanjutnya usahakan kita nyimpen tali itu digulung. Nah, gulungannya itu juga mudah lepas. Nah, begitu adalah cara-cara pemeliharaan tali. Ada jenis-jenis simpul. Yang pertama itu ada simpul 8. Nah, simpul 8 tuh bikin tali begini dulu ya. Saya pakai tali sepatu. Nah, saya biasa begini. Ini ratain dulu. Nah, ini tarik ujung ini. Yang pertama tuh taruh ke bawah dulu, baru naikin ke atas, masukin ke lubang yang ini, itu lewat jalur bawah. Nah, lewat bawah, baru tarik. Set. Nah, bentuk simpulnya tuh seperti ini. Nah, terus ada simpul bowline knot. Nah, yang pertama itu kita siapin dulu tali, nggak terlalu panjang karena nanti ujungnya tuh bakal sedikit. Nah, kita buat dulu lingkaran. Pertama itu lingkaran kecil. Nah, kita buat lingkaran yang lebih besar kedua. Nah, ujungnya ini masukin ke lingkaran yang kecil dari jalur bawah. Nih, masukin ya dari jalur bawah. Masukin dari jalur bawah, terus ke atas. Ke atas, habis itu tali lilitin sama tali yang di ini, tali yang nggak dibikin beneran, masukin. Terus kita taruh lagi ke dalam tali yang kecil dari jalur atas ke bawah. Nah, habis itu bisa tarik deh. Kita tarik ya. Nah, ini simpulnya jadinya nanti kayak gini. Lanjut ada simpul pita. Nah, biasanya simpul pita itu buat nyambungin antara dua tali. Jadi tali satu dan tali satu disambungin gitu, tali ini sama ini jadi nyatu gitu. Nah, cuma simpul pita ini harus pakai tali yang pipih kayak tali webbing gitu. Nah, saya mau maaf nih nggak punya tali webbing, tali webbingnya hilang, jadi saya kasih contohnya nanti di samping ya. Sekarang ada simpul perusik. Simpul perusik itu contohnya misalkan ini tuh sebagai batangnya, sebagai apa, sebagai yang mau kita ikat. Nah, sediain tali. Nah, tali yang ini taruh dulu pertama di bawah, tapi sedianya begini ya. Nih, taruh dulu pada datar, terus ini batangnya taruh di atas, jadi begini nih ya. Terus habis itu yang ini taruh pindahin ke kanan, terus sebaliknya yang di sebelah kanan pindahin ke kiri tapi lewat jalur bawah nih. Nah, ini nih dari sini ke sini ke jalur bawah. Terus ulang-ulang begitu, terus ditarik nih, ditarik ini, depanin lagi, ditarik lagi nih, ke depanin lagi. Nah, sampai 3 kali udah nggak cukup, tinggal ditarik. Tarik ya, tinggal ditarik.
ini namanya simpul cruising. Nih, jadi contohnya begini nanti. Nah, navigasi darat. Nah, navigasi darat itu adalah penentuan posisi baik di medan sebenarnya dan posisi pada peta. Nah, dari pemahaman mengenai navigasi darat tersebut, pemahaman tentang kompas dan peta yang harus mutlak penggunaannya harus dikuasai terlebih dahulu. Tanpa kita pernah ke suatu daerah tertentu, tanpa kita bertanya kepada orang yang mengetahui perjalanan tersebut, kalau kita udah mengetahui cara penggunaan peta, alat-alat navigasi darat yang lainnya, kita dapat mengenal suatu tempat menggunakan alat navigasi darat seperti peta. Nah, dalam materi navigasi darat itu ada materi membaca peta. Nah, peta sendiri itu merupakan penggambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dapat dilihat dari atas. Biasanya itu peta yang digunakan untuk navigasi darat adalah peta topografi dan peta kontur. Nah, bagian-bagian pada peta itu ada, yang pertama ada judul peta, merupakan lokasi yang ditunjukkan oleh peta yang biasanya ada di bagian tengah pada peta. Nomor peta itu merupakan nomor registrasi dari badan pembuat peta. Nah, terus ada koordinat peta, merupakan kedudukan suatu titik pada peta. Yang keempat ada kontur. Kontur itu garis khayal yang menghubungkan titik-titik ketinggian dari permukaan laut. Skala itu adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Terus ada tahun peta. Tahun peta itu menunjukkan tahun di mana peta itu dibuat. Semakin baru peta, maka data yang ada semakin akurat. Terus legenda pada peta itu biasanya isinya keterangan-keterangan yang ada pada medan sebenarnya. Mengenal tanda pada peta. Nah, topografi itu berasal dari kata bahasa Yunani kuno yang berarti tempat gambar atau tempat menggambar. Selanjutnya ada materi tentang kompas. Nah, kompas itu adalah salah satu alat yang harus dibawa ketika kita bernavigasi selain peta. Nah, dalam kompas ini juga ada fungsi-fungsinya tersendiri, seperti kayak kawat pembidik itu tujuannya untuk membidik titik sasaran. Terus fosfor tanda, penggaris mistar. Nah, itu adalah nama-nama yang ada di kompas bidik. Terus ada orientasi peta. Orientasi peta itu menyamakan titik di peta dengan titik di medan aslinya. Nah, langkah-langkah sebelum melakukan orientasi peta adalah mencari tempat terbuka terlebih dahulu agar dapat melihat tanda-tanda medan yang mencolok. Misalkan kita ada di lapangan luas, tapi kita di dataran tinggi, terus di sebelah sana ada kayak gunung-gunung. Nah, kita bisa membidik arah gunung itu. Letakkan kompas sejajar dengan peta. Jadi kalau misalkan kita mau membidik gunung sana, kita lihat dulu posisi peta kita. Kalau gunungnya di sebelah sana, berarti kita gituin, terus kompas kita gituin juga, kita sejajarin sama peta. Harus diingat-ingat tanda medan yang di asli dengan yang di peta agar kita tidak kebingungan ketika kita bernavigasi nanti. Terus setelah itu ada azimut dan back azimut. Terus selanjutnya ada right section. Itu menentukan kedudukan atau posisi di peta dengan menggunakan 2 atau lebih tanda pada medan sebenarnya. Langkah-langkah kita right section adalah lakukan orientasi peta. Cari medan yang mudah dikenali. Minimal ada 2 buah dengan penggaris 2 sumbu. Buatlah salib sumbu pada pusatan tanda-tanda medan itu. Nah, bidik dengan kompas tanda-tanda medan yang udah tadi
kita pilih tersebut. Nah, dari itu disebut azimut. Pindahkan hasil bidikan ke dalam peta dan hitung sudut pelurusnya. Potongan garis yang ditarik dari sudut pelurus adalah posisi kita di peta.